Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari setelah Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, jagat dunia maya, khususnya di Twitter, bergemuruh. Hingga hari Selasa sekitar pukul 12, Nasdem masih bertengger di puncak trending topik. Artinya ini menjadi pembicaraan oleh netizen, baik yang pro maupun yang kontra. Dan ini tentunya pembicaraan ini, yang pro atau yang kontra ini baik dari pendukung Pak Anies atau baik pendukung Partai Nasdem. Ini akan bisa aja ini Partai Nasdem pendukungnya akan bertambah. Sebagian pasti dengan adanya masuknya Pak Anies sebagai bakal calon presiden, ada yang suka, ada yang tidak suka. Begitu juga para pendukung Pak Anies. Ada yang suka dengan dicalonkan oleh Nasdem, ada juga yang tidak suka. Ada yang ada yang tadinya tidak mendukung Pak Anies menjadi mendukung Pak Anies, atau sebaliknya, yang tadinya mendukung Pak Anies menjadi tidak mendukung. Nah, tinggal ini banyakan mana? Lebih banyak yang tambah mendukung atau berkurangnya dari dukungan itu. Nah, kita lihat nanti. Itu suatu hal yang wajar. Sebuah keputusan itu keputusan apapun, termasuk keputusan politik, tidak akan didukung 100% oleh kalangan atau lapisan masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Itu suatu hal yang biasa. Seorang pemimpin itu memang berani mengambil keputusan, sejak dini, itu suatu hal yang gentleman. Masalah ada yang pro dan kontra itu suatu hal yang biasa. Nah, nanti dalam konten saat ini saya akan membahas trending topik yang dimana Nasdem ini memuncaki trending topik di lini masa Twitter. Oh iya, sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf ya. Kemarin di konten sebelumnya tentang korban yang dengan tema masyarakat korban di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, di mana ratusan Aremania menjadi korban meninggal di insiden tersebut. Sebelumnya kemarin saya sebut ada 178 korban jiwa atau korban yang meninggal. Meskipun ya kemarin itu memang ada yang bilang 125, 127, ada 134, ada juga yang bilang 178, dan puluhan lainnya luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Nah, ternyata yang terakhir kami dapat info bahwa yang meninggal berjumlah 125 orang. Karenanya saya mohon maaf atas kesimpangsiuran ataupun kesalahan jumlah korban meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tersebut. Dan saya juga mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban, kepada para Aremania, pendukung Arema FC Football Club yang telah meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Semoga ini tidak menurunkan prestasi sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia, karena ini sudah menjadi tidak hanya pembicaraan, tidak hanya duka sepak bola Indonesia, tapi ini sepak bola dunia. Bahkan klub-klub top Eropa dan Presiden FIFA juga turut berkomentar dan mengucapkan belasungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Baik, kita kembali lagi ke deklarasi Partai Nasdem terhadap bakal calon presiden 2024, di mana Pak Anies Baswedan yang dicalonkan, yang dideklarasikan kemarin. Jadi ini ucapan dari Pak Anies Rashid Baswedan di akunnya, mengatakan ketika Bang Surya Paloh dan teman-teman Partai Nasdem mengajak untuk berjalan bersama,
meneruskan pembangunan di Republik ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati, dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan siap untuk mengemban amanah ini. Kemudian ini dari akun Tifatul Sembiring, insya Allah PKS segera menyusul. Nah, ini kemudian dari akun Niluh Jelantik, selamat tinggal Nasdem, pengumuman resmi menyusul. Ini kemudian dari akun Bobby Risakota, belum 24 jam pasca deklarasi Anies, Nasdem sudah kehilangan salah satu kader potensial yang punya basis massa di Bali, salah satu influencer papan atas, Mbok Niluh Jelantik. Respect Mbok kesayangan. Nah, ini kemudian akun Denny Siregar, maaf Nasdem, saya unfollow ya. Kemudian dari akun Zer Demokrasi, akhirnya Nasdem bersama Anies. Inilah gerakan politik real yang ditunggu oleh masyarakat agar Anies Baswedan punya kendaraan politik untuk bertarung di Pilpres 2024 demi restorasi Indonesia yang lebih baik. Ini ada akun dari Eko Kuntadi, Nasdem hari ini mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Jokowi hari ini bersama Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, di Jateng. Ini akun Lambe Waras, pasca Anies resmi dicapreskan Nasdem, tokoh-tokoh nasional mulai memberikan sinyal dukungan. Setelah Ridwan Kamil dukung Anies, siapa menyusul? Ini Fahira Idris DPD RI. Selamat atas deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem pada Pilpres 2024. Dukungan Partai Nasdem melengkapi dukungan publik yang semakin meluas kepada Anies Baswedan. Semoga jalan menuju Pilpres 2024 dilapangkan. Mari kita kawal bersama. Kemudian dari akun Habib Selo, kenapa Nasdem diganti Nasdrun sih? Dasar netizen. Kemudian dari akun Babeh Ditlo PMR, pengumuman berhubung Nasdem sudah mengumumkan Anies sebagai capresnya, maka dihimbau kepada kaum NKRI mulai besok untuk tidak memposting segala sesuatu tentang Anies. Kita tenggelamkan Nasdem dan Anies. Salam satu Nusantara, salam NKRI. Seru memang ini. Kemudian dari akun Hilmi Firdausi, selamat untuk Pak Anies yang telah resmi dicalonkan oleh Nasdem. PKS dan Demokrat tampak akan segera menyusul. Total 163 kursi DPR. Dan juga Pak Ganjar yang telah dicalonkan oleh PSI. Selamat berkompetisi sehat menuju 2024. Hindari black campaign, hoax, saling serang, dan kriminalisasi. Bagus komennya. Kemudian dari akun Imam Samsi Ali, resmi capres Nasdem adalah Anies Rashid Baswedan. Semoga langkah-langkah ke depan dimudahkan. Amin. Ini dari oposisicerdas.com. Sambut baik deklarasi capres Nasdem. PPP juga pertimbangkan nama Anies. Nah, ini sambil men-share link beritanya. Tampak ada Pak Arsul Sani, Wakil Ketua Umum PPP dan juga mantan Sekjen PPP. Dari akun Edi Santri, Bismillah, saya mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Terima kasih kepada semua kakak-kakak yang selama ini telah memberi pelajaran politik kepada saya. CC Nasdem. Kemudian dari Jurnas ABW Balikpapan, breaking news, Nasdem, Demokrat dan PKS agendakan deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 10 November 2022. Wow, yuk like RT. Kemudian dari akun Lambe Waras,
cikal bakal Nasdem itu dari Golkar. Begitu juga Gerindra, Hanura, dan bahkan Golkar sendiri. Kalau semua partai yang berasal dari Golkar kembali bersatu dan dukung Anies, ditambah dengan Demokrat dan PKS, maka Orde Indonesia Emas akan terwujud hanya dalam waktu 10 tahun saja. Kemudian dari akun Telepancika, Nasdem fix calonkan Wan Aibon jadi Capres 2024 dari Partai Nasdem. Saya juga fix tidak akan pilih Nasdem. Kemudian dari akun John Sitorus, menjadi hak Nasdem untuk menentukan siapa capresnya, tapi menjadi hak rakyat untuk tidak memilih partai yang mendukung tokoh yang merobek tenun kebangsaan dan diam terhadap intimidasi kelompok radikal. Dengan demikian, kata nasional di nama Nasdem tak lagi inklusif, tapi eksklusif. Kemudian dari King Purwa, bila nanti Partai Nasdem menyatakan dukungan dan mengusung Anies Baswedan untuk menjadi Capres 2024, maka sebagai apresiasi Nasdem bersama Anies layak untuk dinaikkan. Kemudian dari akun Marlina Mawar, pidato Anies Baswedan setelah dinyatakan Partai Nasdem sebagai Capres Pemilu 2024, mari turun tangan berjuang bersama. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian. Dukung Nasdem. Dari akun IG CH Hotimah, terima kasih kepada Gerindra dan Nasdem yang sudah mengumumkan capresnya. Akhirnya PDI Perjuangan sudah tahu kemungkinan lawan mereka adalah Prabowo dan Anies. Terima kasih sudah membuat Ibu Mega dan PDIP mau tidak mau harus mengusung Ganjar Pranowo untuk bisa menang lagi. Jadi tambah semangat. Kemudian oposisi cerdas.com sambut baik deklarasi Nasdem, PKS, Anies punya kapasitas memimpin bangsa. Ini dari Panda Mikuchan, Makjeleb. Kelihatan banget Nasdem tidak punya empati. Deklarasi tidak lihat waktu saat Indonesia lagi berduka. Tanah masih merah, tangis belum kering, sebuah tragedi baru terjadi. Itu antara lain ya, komentar-komentar netizen di lini masa Twitter sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Ini sekitar pukul 12 siang saya ambil. Nah, memang meskipun ya tidak semua komentar-komentar dari Twitter dengan tagarnya Nasdem itu saya bacakan. Ini hanya sebagian aja yang teratas. Dan kepada para pemirsa, apabila merasa bahwa tayangan ini, konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan bagi yang belum subscribe untuk subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saksikan terus tayangan-tayangan kami di Mediasi Channel dan nantikan terus tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.